Lanjut, ragam iklan berikutnya ada alat dan perlengkapan kesehatan di rumah tangga. Contoh iklan harus sesuai dengan jenis produk yang disetujui oleh lembaga yang berwenang. Iklan alat kontrasepsi, alat bantu seks, dan produk-produk intim yang khusus untuk konsumen dewasa harus disiarkan di media pada waktu penyiaran khusus untuk khalayak dewasa dengan selera dan waktu yang pantas. Di sini saya memberikan contoh dari iklan kondom Fiesta dengan konsep safety airlines. Nah, kalau menurut saya, jika disiarkan dalam waktu penyiaran khusus, mungkin nggak apa-apa ya. Tapi untuk masalah seleranya, jadi aneh ini selera iklannya. Apa iya, kayak iklan sepeda. Apa iya harus seperti itu rok pramugarinya? Kan tidak ya. Lalu ada iklan kondom Fiesta, kondom Sutra dengan biduan, duo biduan. Nah, ini dia mensasar memang segmentasinya berbeda ya. Kalau Fiesta mensasar segmentasi orang yang modern, orang yang punya kelas sosial menengah ke atas. Tapi kalau kondom Fiesta, dia mensasar kalangan menengah ke bawah dengan menampilkan si duo biduan tadi yang punya tagline enaknya sama-sama. Kan beda ya. Lalu saya memberikan contoh juga iklan andalan pil KB yang bawa tadi kan ada untuk alat kontrasepsi. Saking banyak yang ngomong kenyang ngomongnya. Alat kontrasepsi. Nah, di sini alat kontrasepsinya adalah andalan. Iklan alat kontrasepsi, alat bantu seks, dan produk-produk intim yang khusus dewasa tidak boleh mengandung pembenaran terhadap pelaku seks bebas. Alat atau perangkat lunak yang memberikan manfaat kesehatan harus akurat, tidak menyesatkan, tidak mengabaikan efek samping, dan sudah teruji oleh pihak ketiga yang kompeten. Nah, di sini saya juga memberikan contoh tentang alat kontrasepsi atau kondom ya di sini dari luar yaitu Durex. Nah, kalau iklan di Indonesia kan tadi ya pakai pramugari, rok pendek, joget-joget gitu ya. Kemudian ada yang pakai biduan dangdut, terus goyang-goyang, seksi, porno aksi gitu. Nah, kita lihat iklannya Durex. Pakai Angry Bird. Ya. Angry Bird yang akan menerobos si Durex kondomnya itu. Lucu kan ya? Jadi tidak berkesan porno aksi. Smart. Lanjut, di sini ada alat perlengkapan kesehatan di rumah. Ada contohnya, saya memberikan contoh diffuser atau misalnya nanti ada juga macam-macam seperti ini kayak air purifier, apa Humi apa tadi? Humidifier. Nah, di sini contohnya adalah diffuser memberikan efek terapi dari pengelolaan udara di dalam satu ruangan. Lanjut, ragam iklan berikutnya adalah alat dan fasilitas kebugaran atau perampingan. Iklan yang menawarkan alat atau fasilitas kebugaran atau perampingan tidak boleh memberikan janji yang tidak dapat dibuktikan ataupun mengabaikan efek samping yang mungkin timbul akibat penggunaan alat atau fasilitas tersebut. Di sini contohnya ada slimming herbal, sudah katanya disertifikasi oleh halal oleh MUI. Ingat ya kemarin udah nggak boleh itu sertifikasi halal dari MUI, harus dari dirjen khusus ya. Kemudian ada pencantuman bahwa ini adalah jamu, itu ada logo jamu. Katanya kini langsing nggak cuma mimpi, slimming herbal membantu mengurangi lemak tubuh. Nah, di sini dia menjanjikannya hanya mengurangi.
Lanjut, iklan tidak boleh menampilkan hasil yang bukan diperoleh dari penggunaan secara normal atau produk terkait. Nah, kalau kita lihat dari iklan-iklan luar itu ya, ini kan dari bodycoach.net, iklannya simple tapi kok ngena gitu ya. Jadi before-nya itu cembung, after-nya kalau kita ambil dari after dia jadi langsing ya, dari cekung. Lalu ada iklan dari alat kesehatan Power Squat. Nah, di sini memberikan cara penggunaan dari produk. Lalu kita lihat ada lagi iklan ini dari, aduh saya nggak kelihatan nih kalau kecil-kecil ini. Dari tempat gym ini ya. Apa? Alat atletika. Ya, atletika. Nah, di dalam tubuh orang yang gemuk itu ada orang yang badannya bagus ingin keluar gitu ya. Berarti harus gym ke atletika gitu katanya. Itu dari ragam alat kebugaran dan perampingan. Berikutnya untuk ragam iklan jasa layanan kesehatan. Yang termasuk jasa layanan kesehatan adalah rumah sakit, klinik, tempat pengobatan, klinik tradisional, terapi kesehatan, konsultasi kesehatan melalui media perantara, termasuk dalam jasa kesehatan. Merujuk pada penjelasan dalam Kode Etik Rumah Sakit Indonesia tahun 2000, promosi sebagai alat pemasaran rumah sakit telah dapat dilakukan, meskipun lebih berupa penyuluhan yang bersifat informatif, edukatif, preskriptif, dan preparatif. Bentuk informasi itu seperti apa sih? Memberikan pengetahuan mengenai segala hal yang terkait dalam layanan atau program rumah sakit yang efektif. Bentuk edukatif dengan memperluas wawasan khalayak tentang berbagai fungsi dan program yang tersedia di rumah sakit, serta penyelenggaraan upaya kesehatan dan pembekalan kesehatan. Secara preskriptif, memberikan petunjuk-petunjuk tentang peran pencarian layanan kesehatan dalam proses diagnosa atau terapi. Dalam fungsi preparatif, membantu pasien atau keluarganya dalam proses pengambilan keputusan. Jasa layanan kesehatan diperbolehkan berikan hanya jika telah punya izin operasional sebagai layanan kesehatan dari lembaga yang berwenang. Layanan kesehatan hanya boleh diiklankan jika ditampilkan sebagai entitas bisnis yang menawarkan jenis jasa atau fasilitas kesehatan yang tersedia. Nah, penjelasannya, kesehatan ini adalah identitas atau jenis jasa, profil fisik tempat layanan jasa, jenis jasa-jasa yang disediakan, fasilitas-fasilitas pendukungnya. Seluruh profil dan layanan jasa tersebut hanya boleh diberlakukan sebagai informasi, tidak boleh melakukan self-promotion yang berlebihan seperti yang dilakukan oleh produk retail atau produk eceran. Sini contohnya ada Rumah Sakit Ridoka Salma. Sini dia siap melayani pasien non-COVID. Berarti nggak melayani COVID. Lalu di sini ada iklan layanan masyarakat yang dibuat oleh Rumah Sakit Harapan Keluarga tentang 10 pesan gizi seimbang. Kemudian ketentuan yang berikutnya, tenaga profesional medis ataupun segala atributnya dalam iklan jasa layanan kesehatan tidak boleh ditampilkan dalam fungsi medis. Jadi nggak boleh lagi menyuntik, lagi memeriksa, itu nggak boleh. Ini contohnya penggunaan tenaga profesional medis ya, Satgas COVID, dia tidak dalam fungsi medis, tapi dia sedang memberikan bahwa kalau nggak kenal maka tak kebal terhadap COVID. Jadi tubuh kita harus kenal dulu, baru bisa melawan.
Lalu ketentuan berikutnya, jasa layanan kesehatan tidak boleh mengiklankan promosi penjualan dalam bentuk apapun. Nah, promosi penjualan itu berarti ada diskon, hadiah, kuis, untuk menarik minat khalayak menggunakan jasa layanan kesehatan. Ini saya kasih contoh tentang Lira Medica Rumah Sakit. Ada paket persalinan sesar dengan harga mulai dari 8.900.000. Harga sudah termasuk bla 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 bla. Sebenarnya ini juga nggak terlalu boleh kayak gini ya, karena ada paket-paket program promosi namanya. Kemudian ketentuan berikutnya, iklan jasa layanan kesehatan tidak boleh menawarkan diagnosa, pengobatan atau perawatan tanpa pemeriksaan fisik. Jadi harus ada konsultasi, terus pemeriksaan fisik, pembuatan diagnosa dan resep. Lanjut di sini contohnya sama dari Lira Medica, ya ini di Kerawang. Adanya layanan poliklinik spesialis jantung dan pembuluh darah. Jadi dia memberikan informasi tentang ada layanan spesialis jantung dan pembuluh darah dengan pemeriksaan, dengan bla 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 gitu ya. Jadi ada dokter prakteknya segala macam. Lanjut ragam iklan berikutnya, yang ke-11, jasa penyembuhan alternatif. Ketentuannya, iklan penyembuhan alternatif harus mencantumkan izin dari lembaga yang berwenang ya pasti. Iklan penyembuhan alternatif tidak boleh menyalahgunakan simbol, ayat, atau ritual keagamaan sebagai prasyarat penyembuhan. Iklan penyembuhan alternatif tidak boleh menjanjikan kesembuhan. Ini saya kasih contoh klinik alternatif Haji Suhendar bersama Bunda Asih Putri Bungsu Haji Suhendar. Mengatasi berbagai keluhan penyakit non-medis dan kejantanan atau pasutri. Ini menjanjikan ini ya, bisa memberikan terapi bla 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 bla. Lalu ada Taufik Terapis, insya Allah dapat mengobati berbagai macam penyakit. Pengobatan alternatif. Ragam iklan yang ke-12 ada organ tubuh, transplantasi, dan darah. Kalau untuk iklan transplantasi jarang ketemu ya, jarang kelihatan. Tapi kalau iklan tentang donor darah masih ada, tapi bukan berupa iklan komersial, lebih kepada iklan layanan masyarakat. Nah, darah manusia ataupun organ tubuh transplantasi seperti ginjal, jantung, kornea, dan lain-lainnya tidak boleh diiklankan, baik untuk tujuan mencari ataupun menjual. Ini tadi makanya nggak pernah ketemu iklan tentang transplantasi tubuh. Tapi kalau layanan masyarakat tentang donor darah banyak ya. Ini contohnya juga anniversary Aulia Hospital, ada kegiatan peduli berbagi donor darah. Lalu contoh berikutnya di sini Pertamina. Lalu contoh berikutnya di sini ada Pertamina, dia membuat iklan masyarakat tentang kegiatan donor plasma ya. Ini donor plasma untuk kontribusi dalam menangani COVID. Next, produk dengan ragam iklan pada produk terbatas. Iklan produk terbatas tidak boleh menyamarkan produk atau pesan iklannya dengan maksud mensiasati ketentuan hukum. Iklan produk terbatas tidak boleh disiarkan melalui media atau penyiaran yang bukan khalayak dewasa. Ini contoh-contohnya nggak pakai yang contoh dewasa, langsung aja pakai contoh-contoh produk terbatas karena adanya promosi. Nah, contoh yang pertama ini ada kopi kenangan. Di sini ada penawaran paket terbatas kopi dengan varian tertentu. Lalu ada iklannya KFC, jagonya ayam. Di sini dia menggunakan penjualan dengan waktu terbatas pada 10 hingga 23 Agustus saja. Dengan harga spesial ya. Lalu ada juga bentuk penawaran terbatas dari penjualan rumah. Sini Citra Raya City, mana nih? Citra Raya City Jambi. Ya. Penawaran terbatas hanya ada di 23 hingga 24 April. Lanjut ragam iklan berdasarkan jasa profesional. Ya, profesional di sini
seperti dokter, pengacara, notaris, dan lain-lainnya hanya boleh mengiklankan jam praktek atau jam kerja, atau misalnya dia pindah alamat. Ya, kemudian iklannya juga harus sesuai dengan kode etik profesi masing-masing. Di sini contohnya saya mengambil ini apa ya nih? Jasa online untuk ahli listrik, ya. Need a professional residential electrician. Nah, cari di tempat kami. Call now. Atau di sini dia dokter, misalnya spesialis gigi anak. Nah, hanya boleh misalnya mencantumkan jadwal prakteknya. Ini di Sakit Nirmala Suri. Atau misalnya jasa profesional arsitektur interior dan eksterior. Di sini Indo Design Center. Jadi dia bisa mendesain apa saja, lingkup kerjanya yang dicantumkan. Lanjut pada ragam iklan untuk properti. Produk properti hanya dapat diiklankan jika pengiklan telah punya hak yang sah atas kepemilikan dari propertinya, serta punya izin resmi. Segala informasi tentang berbagai fasilitas, material, maupun jangka waktu penyelesaian properti harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau tercantum bisa selesai dalam 6 bulan bikin candinya, ya berarti harus 6 bulan. Gitu ya. Contohnya di sini iklan Green Jatimas Village. Ya, 300 jutaan sudah hak milik. Nah, disebutkan deh tuh tipenya dan spesifikasi. Atau misalnya dari propertinya apartemen Bintaro Parkview. Nah, sudah siap huni, sudah punya sertifikat strata title, bayar cuma 1 juta, serah terima kunci. Wow, ya. Sudah bonus furnish dari IKEA. Lalu juga bisa berupa ya properti tadi kan kalau misalnya dia ada propertinya. Nah, ini jasa sewanya dari Travelio. Ya. Sewa apartemen atau apartemen kosong dijadikan duit. Atau juga bisa di sini bentuk propertinya investasi di Borneo Bay City. Oke, kita lanjutkan lagi. Ayo biar cepat karena banyak sekali materinya. Ragam iklan berikutnya ada peluang usaha atau investasi. Iklan produk investasi yang menawarkan kesempatan berusaha, janji pengembalian modal, pinjam-meminjam, atau pembagian keuntungan secara wajib jelas harus disebutkan dalam bentuk penawaran. Ya, sehingga secara seimbang menyebutkan resiko yang mungkin dihadapi oleh calon investor. Nah, biasanya bukan bentuk iklan biasa, tapi berupa penawaran. Kemudian ragam iklan berikutnya penghimpunan modal. Iklan yang menawarkan penghimpunan modal harus memperoleh izin atau pengesahan dari lembaga keuangan resmi. Nah, di sini penghimpunan modal ini biasanya jarang berbentuk iklan, tapi bentuk promosi lainnya. Bisa dia melakukan personal selling gitu ya. Jadi jarang sekali bentuknya iklan. Ragam iklan berikutnya ada dana sosial dan dana amal. Nah, di sini dana sosial atau dana amal harus punya perolehan izin dari lembaga yang berwenang. Iklan dana sosial atau dana amal harus mencantumkan tujuan dan mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang. Iklan dana sosial dan dana amal atau dana amal harus mencantumkan badan sosial atau badan amalnya. Jadi ada yayasannya yang menerima dana tersebut. Usai penyelenggaraan penghimpunan dana, pengiklan harus menyiarkan kembali laporan dari penyerahan dana tersebut. Ya, ini biasanya kayak penghimpunan dana korban bencana atau penghimpunan dana sosial yang dilakukan oleh televisi, misalnya Peduli SCTV segala macam kayak gitu ya. Ke-19, lembaga pendidikan. Ragam iklan tentang lembaga pendidikan dan lowongan kerja. Lembaga pendidikan tidak boleh mengandung janji untuk memperoleh pekerjaan atau penghasilan tertentu. Ya, itu nggak boleh punya janji seperti itu. Iklan lowongan kerja tidak boleh secara berlebihan menjanjikan imbalan yang diperoleh. Misalnya
dia dapat apa saja ketika bekerja di sana. Pasti ada ketentuan-ketentuan khusus ya. Iklan lowongan kerja tidak boleh memberikan indikasi adanya diskriminasi suku, jenis kelamin, agama, atau ras tertentu kecuali syarat khusus menyertakan alasan dibutuhkannya. Kenapa butuh suku ini, kenapa butuh jenis kelamin ini, agama atau ras tertentu. Jadi ada peruntukannya misalnya. Next, ragam iklan mengenai gelar akademis. Iklan tidak boleh menawarkan perolehan akademis, gelar akademis dengan cara membeli atau dengan imbalan materi apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, nggak nemu nih iklan kayak gini ya, nggak ada. Kemudian ragam iklan berikutnya ada berita keluarga. Iklan tidak boleh memberikan pernyataan pemutusan hubungan keluarga dari ataupun terhadap orang yang berusia kurang dari 21 tahun. Nggak pernah nemu ya, kayak gini ya. Iklan tentang perceraian harus mencantumkan rujukan dari keputusan lembaga yang berwenang. Iklan perceraian secara Islam wajib mencantumkan tingkat talak atau rujukan dari keputusan pengadilan agama terkait. Ya mudah-mudahan nggak ketemu juga iklan tentang ini ya, karena kenapa juga harus dipublish ya. Berikutnya ragam iklan penjualan darurat atau lelang likuidasi. Iklan tidak boleh digunakan untuk menawarkan suatu produk karena alasannya bangkrut dengan tujuan untuk menyesatkan atau mengelabui konsumen. Jadi kalau lelang likuidasi iklannya nggak boleh karena perusahaannya akan bangkrut. Likuidasi ya lelang. Oke, itu dia materi pertemuan 4 di Etika Periklanan dan HKI. Yang kita pelajari hari ini adalah tata krama EPI berdasarkan ragam iklan beserta contoh-contohnya. Nah, saya harap penjelasan tadi bisa membantu ya sedikitnya pemahaman tentang ragam iklan pada tata krama EPI. Nah, kalau ada pertanyaan dan diskusi lebih mendalam silakan dilakukan kepada dosen-dosen pengajarnya masing-masing di kelas. Oke? Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Saya Dina Andriana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.